Nama Yuda Arisan. Saya Jihad Fadilah, umur saya 21 tahun. Awal mula memulai bisnis itu pada tahun 2002. Mulai dari berjualan minyak tanah sampai depot air minum dan sampai sekarang mempunyai toko kelontongan sendiri. Secara pribadi sih tokonya itu bukan milik saya, namun yang memiliki kekuasaan handle toko itu adalah saya secara pribadi, mulai dari pemasukan, pengeluaran, uang masuk, nota-nota dan lain sebagainya. Saya memulai usaha krepes dan pistok lomber ini sudah menginjak 9 tahun lebih, yang mana saya memulainya itu dari awal saya masuk kelas SMP, yaitu kelas 1 SMP hingga saat ini. Namun pistok lomber ini baru berjalan sekitar 4 tahun dan krepes itu sudah lama, sudah 9 tahun lebih. Awal mulai modal membangun usaha itu pastinya tidak kecil ya, besar. Artinya semua usaha itu memiliki resikonya masing-masing. Kalau dibilang modal sih mungkin kurang tahu ya berapa modal yang memang semestinya harus dikeluarkan dalam berbisnis. Namun mengenai penghasilan saat sekarang di mana saya yang memegang kendali itu, kalau penghasilan sih perharinya mungkin sekitar, ini penghasilan kotor ya, mungkin sekitar 50 sampai 60 lah ya, 60 juta. Namun hal itu memang sebanding sih dengan pengeluarannya, karena toko kelontongan ini enggak jualan barang-barang yang berkebutuhan yang memang harus untuk sehari-hari orang-orang itu harus beli gitu. Tapi kayak rokok, depot air minum, Pertamini dan lain sebagainya banyak sekali dijual di toko kelontongan kami. Untuk per minggunya saja rokok saja itu bisa keluar uang sekitar 100 sampai 120 juta. Itu untuk per minggunya. Itu hanya untuk rokok saja. Pertama merintis itu modal sekitar sama gerobaknya itu hampir 2 jutaan. Dari loyangnya itu per satu loyangnya itu sudah 100.000. Itu ada 3 loyang, itu sudah 300.000. Dan yang mahalnya itu adalah modal gerobak. Untuk awal pertama itu 1 jutaan, hampir 1,5. Dan modal-modal lainnya itu seperti bahan pokoknya itu dari gandum itu kisaran paling perharinya itu modalnya 150.000. Dan selainnya itu di 1 bulan itu bisa lebih dari hampir 500.000 untuk selai-selainya saja. Dan coklatnya itu sebulan bisa 250.000. Dan keuntungan dari per hari itu bersihnya itu bisa 500 sampai 600.000 per hari. Dari tantangan itu sudah jelas ada, dari setiap usaha itu pasti setiap tantangan itu memang ada ya, mulai dari awal merintis pasti itu ada namanya orang belum tahu, dan bahkan tidak ada yang beli pun sudah pernah. Itu tidak ada yang beli, tidak ada yang datang, itu sudah pernah baru awal-awal merintis. Dan jikalau itu ditekuni sampai sekarang alhamdulillah orang sudah banyak mengetahui krepes ini. Dan dengan begitu berjalannya waktu, Queen Krepes dan pistok lomber ini alhamdulillah orang sudah banyak mengetahuinya dan tidak perlu dikhawatirkan lagi dengan tantangan yang pertama tadi, yang seperti awal merintis tadi. Untuk tantangannya sendiri itu banyak sih ya, bukan dari secara internal dari pihak kami, namun banyak sekali tantangan dari pihak luar. Kayak kan toko kelontongan kami itu bukan toko kelontongan yang kecil, artinya banyak sekali orang-orang yang mengambil kesempatan mulai dari mengurangi barang dan lain sebagainya, karena memang di jam-jam sibuk biasanya orang-orang akan mengambil kesempatan itu, dan itu merupakan bagian dari tantangan kami. Artinya jangan sampai keliru. Ada dulu cerita beberapa minggu yang lalu ada orang yang membeli beras dengan kami 5 kilo itu sebanyak 300 sak. Itu kalau nggak dihitung, orang-orang bakalan bilang bahwa barang itu bakalan kurang.
atau sales-sales yang bilang bahwa produknya itu habis namun dia ngotot untuk tetap mengisi barang tersebut, maka kami memiliki hak sebagai seorang pengusaha untuk menolak barang dia tersebut. Jadi terkadang ada sales yang memaksa kami untuk membeli barangnya itu, sehingga seolah-olah barangnya itu merupakan barang yang penting banget untuk dibeli. Ya kayak orang-orang ngampas pakai motor kan, kayak dia jualan Alteco atau jualan obat-obatan yang memang notabene nggak perlu banget, kecuali kalau dia beli minyak, jualan minyak, gula dan lain sebagainya yang memang itu kebutuhan pokok sehari-hari kan. Tapi ini kayak dipaksa gitu. Jadi orang-orang sales atau para pengasong itu memang pintar. Dia bakalan lihat produknya. Kalau produknya sudah habis, biasanya dia bakalan tanya, itu Alteco-nya habis itu, kita tambahlah sekitar 10 pak gitu. Padahal itu nggak perlu amat. Nah biasanya bakalan terjadi pemaksaan. Jadi katanya tambahlah segala macam. Dan apa reaksi kami melakukannya? Biasanya kami bakalan buat hak klaim untuk mereka selama 1 bulan itu nggak lagi mengedar jualannya di tempat kami tersebut. Sebenarnya banyak sekali ya tantangannya. Kayak tantangan yang lainnya seperti ya, coba ya. Oke. Untuk tantangan yang paling berat menurut saya adalah ketika saya berada di toko dan itu ditinggal sendirian oleh orang tua saya dan 2 pegawai kami itu enggak bekerja pada waktu itu. Saya teringat sekali ketika saya sendirian di toko, itu orang-orang padangan banyak betul. Orang-orang beli itu bukan untuk mereka beli untuk dikonsumsi, tapi mereka beli untuk dijual lagi. Kayak mereka beli rokok itu nggak mereka rokok sendiri, tapi mereka jual kembali gitu. Dan tantangannya adalah ketika semua orang dengan motif untuk menjual itu datang banyak pada hari itu barang-barang mereka itu numpuknya di mana-mana, ada di sebelah sana, di sebelah situ. Pokoknya kita bakalan betul-betul sibuk pada hari itu. Biasanya hal-hal yang paling capek ya di momen itu adalah ketika banyak banget orang-orang yang ngotot untuk dicepatin apa yang harus yang mereka beli pada saat itu. Kayak barang mereka yang sedang numpuk, mereka sudah lama menunggu, apalagi kalau yang beli itu ibu-ibu. Jadi semakin semakin geram. Dan hal yang paling biasanya saya lakukan untuk mengatasi itu saya nggak ngomong, saya diam aja gitu. Cuman itu saja sih obatnya. Dan biasanya hal-hal yang seperti itu biasalah dalam seorang pengusaha ya. Apalagi ini bukan warung kecil, toko kelontongan yang mungkin insya Allah nanti bakalan ada cabangnya yang kedua, insya Allah. Namun suka dukanya menjadi seorang pengusaha ya, itu momen-momen yang sangat langka sih, karena tidak banyak orang bisa merasakannya. Banyak orang-orang yang menjadi seorang pengusaha itu mentalnya kerupuk, tapi insya Allah karena sudah terbangun jiwa dan mental saya di toko ini, insya Allah mental dan jiwa saya tetap kuat. Dan insya Allah cut dulu. Tiga. Yang insya Allah pastinya pada tahun-tahun berikutnya, insya Allah setelah lulus ini saya bakalan membuka usaha saya sendiri. Namun bukan kelontongan sih, lebih ke arah konter HP yang pada istilahnya saya sudah kumpulkan modal, saya sudah kumpulkan banyak teman yang memang ahli dalam bidang tersebut, sehingga insya Allah pada tahun-tahun 2024 mungkin 25 mungkin insya Allah proyek itu bakalan kebangun.